Ketua Puslit Subak Unut, Profesor Wayan Windia, menilai kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang diajukan Pemrakarsa Reklamasi Teluk Benoa parsial dan tidak konsisten, karena terdapat perbedaan data dokumen dengan apa yang disampaikan di forum. Selain itu, proyek yang tidak sesuai dengan konsep Trihita Karana akibat menuai penolakan masyarakat desa adat seharusnya dibatalkan. Ketua Puslit Subak Unut, Profesor Wayan Windia mengungkapkan, proyek reklamasi tak sesuai dengan penerapan Trihita Karana karena konsep Trihita Karana adalah membangun harmoni dan kebersamaan. Jika terjadi gejolak sosial, friksi dan konflik, hal tersebut bukan penerapan Trihita Karana. Selain itu, ia menilai data-data AMDAL yang disampaikan dalam forum AMDAL tidak konsisten atau berbeda dari dokumen yang ditulis. Jadi dengan demikian ditolaklah reklamasi itu karena tidak sesuai dengan penerapan konsep Trihita Karana, karena rakyat menolak di sana, ya. Dan secara teknis juga menurut saya kurang konsisten data-datanya. Jadi menurut Pak Nyoman Sugokori sebagai Wakil Ketua DPRD mengatakan tenaga kerja yang dikerjakan lebih dari 200.000 orang. 75%-nya dari Bali. Tapi yang dalam dokumen nyata berbeda itu. Yang dibutuhkan hanya 150.000 orang, separuhnya dari Bali. Berarti sekitar 79.000 orang dari Bali, kalau separuhnya, kalau itu benar. Sedangkan pengangguran di Bali hanya 44.000 orang menurut sensus tahun 2014. Di mana dicari lagi itu? Pasti dari luar Bali, kan? Menurutnya, secara akademik atau secara ilmiah, sebuah proyek dapat diterima jika secara teknis benar, secara ekonomi menguntungkan, dan secara sosial bisa diterima masyarakat. Namun jika masyarakat menolak, maka proyek tersebut dapat dibatalkan. Profesor Windia mengatakan jika dipaksakan akan mengakibatkan konflik berkepanjangan di Bali. Menurut Guru Besar Unut ini, tidak perlu ada rekayasa fisik seperti reklamasi. Yang diperlukan adalah rekayasa sosial dan kultural agar terjadi proses harmoni dan kebersamaan di Bali. Pera Widya dan Riasa, Bali TV.